Baiklah anak ibu semuanya, ibu akan memulai pelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu cantik. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Siap untuk belajar hari ini? Insya Allah siap, Bu. Semangat? Masih semangat? Semangat, Bu. Mana semangatnya? Semangat! Semangat. Baiklah, ketua kelas Hening, mari pimpin doa. Ya, Bu. Sebelum kita mulai Hening. dimulai. Bu, saya aja Bu, ini enggak serius Bu. Iya, Hendria, wakil. Maaf, Pimpin Bu, doa. lagi nggak serius, Bu. Maaf, Ya. Bu. Teman-teman, kita belajar, pada kita berdoa, berbaca doa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Dah, baiklah sebelum mulai pelajaran Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Jawab ya, kalau yang tidak menjawab Ibu anggap itu absen. Ya Bu. Tika, Saya, Bu. Elvi, Misna, Misna mana? Tidur Misna nih? Bu. Oh cabut. Tidur ya Bu. Bosman, Hadir, Bu. Aprilia, Hadir Bu. Hening, Hadir, Bu. Maaf, Bu. Sadila, Hadir, Bu. Hendria, Saya Bu. Dinar, Hadir. Awit, Hadir, Bu. Hadir, Bu. bagus, baik. Berarti semuanya hadir kecuali Misna ya. Nah, baiklah, Ibu mulai pembelajarannya. Sebentar. Misna hadir ya, Bu. Tadi ambil pena jatuh, nggak kedengaran. Iya. Baiklah, pelajaran kita masuk pada bab materi baru ya anak-anak semuanya. Kita masuk kepada materinya yaitu patung adalah Karya berbentuk tiga. karya berbentuk 3 dimensi. Apalagi? Siapa lagi? Ada yang pernah melihat patung? Pernah, Bu. Nah, di mana? Patungnya Bu, tambahan Bu. Ya, Di dekat rumah. Patungnya patung manusia, patung hewan Bu. Patung Ya. tumbuh-tumbuhan juga bisa ya Bu ya. ya bagus sekali Hendria ini. Nah, sekarang kita Ya, Bu. masuk. Ya. Patung Oke. itu tiruan, Bu. Tiruan bentuk hewan, tiruan bentuk Ya, manusia yang dapat dilihat dari segala arah termasuk 3 dimensi, Bu. ya betul. Wah, pintar-pintar anak ibu ini. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami konsep patung. Yang kedua, siswa dapat memahami fungsi dari patung. Yang ketiga, siswa dapat memahami jenis patung. Nah, yang terakhir nanti kita ada mengerjakan LKPD dan merangkum. Jadi, Ananda semua harus memperhatikan ya. Nah, sekarang kita masuk ke garis besar kegiatan kita, memahami, mengerjakan latihan, berdiskusi. Nah, sekarang coba Ananda amati gambar berikut ini. Nah, itu ada gambar 1, 2, dan 3, dan 4. Nah, silakan Ananda amati. Sudah Bu, sudah Apa Bu. yang dapat Ananda lihat dari ini? Dari gambar Dari ini Bu. gambar-gambar berikut ini, gambar-gambar yang 4 ini, apa itu patung? Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Tadi kan ada yang bilang tadi pernah melihat patung. Nah, ini. Siapa yang dapat? Saya coba Bu. Ya, boleh. Apa yang Ananda kepikirkan? Apa yang Ananda ketahui dari gambar ini? Gambar pertama, gambar angsa. Ada 3 angsa ini Bu. Ya, Ya, induk dengan anaknya kayak ini ya Bu ya. iya. Nah, yang kedua ini gambar orang tapi kepalanya dengan dada saja ini Bu.
Ada Ya. 3 juga, bentuknya sama, warnanya yang berbeda. Yang gambar ketiga ini gambar apa namanya Ibu? Maria ya. Ya. Nah, yang keempat gambar ini kayaknya gambar utuh ini Bu, gambar dari atas sampai ke bawah ini gambar pahlawan kayaknya Ibu. Ya. Bu. Itu patung Soekarno. Nah, Soekarno, bagus Hendria. Ada lagi apa yang kamu ketahui atau yang kamu pikirkan dari gambar ini? Ini saya, Bu. Ya, Sadila. Ya, kalau yang untuk gambar 1, ini foto dari patung angsa. Berarti ini dari replika hewan-hewan ya, Bu ya. Iya, pintar, bagus. Kalau yang ini gambar 2, ini dari replika figur manusia, tapi sepertinya sudah mengalami pengayaan. Yang gambar 3, ini patung Bunda Maria. Kalau yang ini patung apa tadi, Bu? Soekarno ya, Bu ya? Ya. Nah, ya bentuknya utuh, Bu. Bagus. Ya, bagus. Ada lagi? Ya, betul yang dikatakan sama Sadila dan Hendria tadi. Ini adalah bentuk contoh dari patung-patung. Ada yang dari hewan, dari manusia. Ada yang juga nanti di sini kita akan mempelajari bentuk fungsi dan jenisnya. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian seni patung menurut para ahli. Hening, tolong dibacakan menurut para ahli yang pertama. Ya, menurut Mika Susarto, seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subratif, yaitu mengurangi, memotong, memahat, atau aditif. Membuat model terlebih dahulu seperti mengecor dan mencetak. Yang kedua, menurut Sunarso dan Suroto, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tiruan, bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Ya, betul. Jadi, pengertian seni patung itu menurut para ahli itu ada 2. Yang pertama, tadi menurut siapa, Nana? Menurut Mike Sursarto. Katanya patung itu adalah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya, yang modenya itu dapat dikurangi atau ditambah. Ya, kalau mengurangi itu apa namanya? Mengurangi. Subratif. Kalau menambah? Aditif. Betul. Ya, aditif. Betul. Yang kedua, menurut para ahli yang kedua itu yaitu Suenarso dan Sueroto. Sunarso dan Suroto, Bu. Ya, Suenarso dan Sueroto. Sunarso dan Suroto, Bu. Yaitu bentuk patung yang merupakan tiruan manusia hewan yang cara pembuatnya dengan memahat. Paham? Paham, Bu. Dihafal ya, Nak? Ya, selanjutnya itu kita merangkum. Berarti pengertian seni patung itu adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan bentuk dan bahan bervolume yang dapat berupa tanah liat, kayu, batu, logam, dan bahan lainnya dengan cara subratif dan yang berarti mengurangi bahan seperti dipahat, dipotong, dan dicukil. Atau dengan cara aditif yang berarti menambah bahan seperti mengecor. Apa tadi? Ini kalian harus paham ya. Berarti pengertian seni patung itu apa, Nanda? Ayo, apa? Aprilia, pengertian seni patung apa tadi? Yang barusan ini, Bu. Iya, yang kita rangkum, pengertian seni patung. Karya seni rupa yang dapat berupa dipotong atau dipahat ataupun juga dapat diapain ya tadi? Dipotong, dipahat, dicetak. Iya, dicetak. Itu namanya tadi subratif. Kalau dipotong namanya aditif. Hah? Apa? Kalau dianya dipahat, dipotong atau dicukil itu apa namanya? Subratif. Ya. Kalau mengecor atau dicetak apa namanya?
Aditif. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi seni patung. Nah, fungsi seni patung itu ada 6. Yang pertama yaitu, Pak Wid, bacakan fungsi yang pertama seni patung. Fungsi seni patung yang pertama adalah patung dekorasi, berfungsi untuk memperindah suatu ruangan atau lingkungan eksterior. Ya, siapa yang tahu contohnya? Contohnya Itu, untuk Bu. Patung burung tadi. patung Ya. burung sama patung manusia yang diletakkan biasanya di depan rumah atau di taman, Bu. Ya, berarti dekorasi itu patung yang berfungsi untuk memperindah ruangan atau lingkungan. Ya. Nah, fungsi patung dekorasi itu terbagi menjadi 2. Bisa Ananda lihat pada yang di depan ini. Yang pertama, dekorasi luar ruangan. Yang kedua, dekorasi dalam ruangan. Siapa yang tahu apa maksudnya dalam ruangan dan luar ruangan? Ayo, Ibu Kalau kasih luar nilai plus. ruangan Kalau luar ruangan di taman, di Bu. taman, Bu. Ya, Dalam betul. ruangan di dalam Kalau di rumah, dalam di ruangan sudut. dalam rumah atau di dalam Betul. Pernah Ananda kantor. melihatnya? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, selanjutnya fungsi yang kedua yaitu apa? Patung monumen. Monumen. Bosman, baca Bosman. Apa itu patung monumen? Patung monumen dibuat untuk mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu, seperti sosok pahlawan suatu negara atau memperingati peristiwa sejarah. Ya, betul. Ini contohnya seperti monumen B.J. Habibie, monumen Pancasila Sakti, atau di tempat tinggal setempatnya. Apa contohnya? Saya ada, Bu. Ya, apa itu Namanya Hendria? patung tinju, Bu. Oh iya. Tempat saya ada, Bu. Ya, apa Hening? Patung Jenderal Sudirman sama patung Ya. orang membuat knalpot. Karena di tempat saya itu produksi knalpot. Jadi dibuat icon seperti patung knalpot, membuat Nah, knalpot. berarti kalau knalpot itu termasuk monumen apa? Peristiwa Peristiwa. apa? Bersejarah. Ya. Ya. Mm-mm. Bu, di Selanjut- sini ada patung Singapura, Bu. Itu termasuk patung monumen. Iya. Di Singapura Misna tinggal. Enggak, di sini emang ada patungnya. Patung Singapurnya pindah ke sini, Bu. Oh, Pindah. Iya, iya. Selanjutnya ada patung kerajinan. Misna baca kan Misna? Patung kerajinan. Patung kerajinan merupakan patung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar, sehingga dapat diminati untuk dibeli berdasarkan berbagai kebutuhan umum yang tidak spesifik. Apa maksudnya itu, Bu? Nah, ini patung kerajinan ini maksudnya patung itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar atau sama dengan hiasan untuk hiasan. Paham Ananda? Ini contohnya seperti patung kuda ini. Oh, yang bisa Sama dijual ya, Bu, ya? Yang bisa Dekorasi tadi ya, Bu. Yang hanya untuk diperjualbelikan. Untuk hiasan nanti gunanya hiasan di dalam rumah. Paham? Sama dengan dekorasi tadi ya, Bu, ya? Iya. Tapi ini untuk patung kerajinan ini untuk diperjualbelikan di pasar. Kalau yang dekorasi tadi kan kalau yang di luarnya bisa dibuat. Kayak miniatur, Bu. Iya, ini kerajinan Oh, seperti miniatur kuda yang kecil ditaruh di atas meja. Ya, paham? Ada yang tidak dimengerti dari patung kerajinan Ananda? Sudah, Bu. Siap, paham, Bu. Ya, lanjut ke patung arsitektur. Sadila? Bu, itu arsitektur apa arsitektur, Bu? Oh, ini salah tulisan nih. Iya, Arsitektur. arsitektur, Bu. Iya. Bu, Iya, bacakan Sadila. yang keempat yaitu patung arsitektur. Patung arsitektur dibuat untuk menunjang dan melengkapi konstruksi suatu bangunan sehingga lebih terpadu dan harmonis dengan desain arsitektur yang telah dirancang. Ya, itu patung arsitektur itu siapa yang pernah ke candi? Saya, Candi Bu, Bor- Candi Borobudur, Ah, Candi iya. Prambanan, Candi Candi Ah. Mendut. Di Mendut. Ya, itu di sana
Apa Ananda pernah melihat patung-patung di sana di candi? Pernah, Bu. Nah, itu namanya adalah patung arsitektur. Arsitektur. Ya, sampai di sana paham? Siap, paham, Bu. Selanjutnya kita masuk kepada patung seni atau final art. Dinar bacakan. Fine art. Patung seni atau fine art. Patung seni atau seni murni hanya untuk kepentingan estetis dan dapat menjadi sangat eksperimental bentuknya atau seni tidak selalu indah. Ini maksudnya Ya, gimana? Ini misalnya seperti Eksperimental. contoh patung yang ini. Patung ini sebenarnya berbentuk seperti manusia, tetapi tidak mirip dengan bentuk manusia. Itu bentuk murninya seperti ini. Atau sama dengan kalau di lukisan itu bentuknya abstrak. Ya. Selanjutnya ini contoh wajah manusia ini seperti ini, meleleh ke bawah. Berarti itu bentuk-bentuk seni murni patungnya. Paham? Pernah melihat patung seperti ini? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, ada yang tidak paham? Bu, maaf, Bu, itu Ya. eksperimental ya, Bu, bentuknya, Bu. Iya, iya. Iya, Bu. Siap, Bu. Selanjutnya kita masuk kepada patung religi. Ika? Ika ada? Vika. Palit. Ika, bacakan Vika. Patung religi. Iya. Bagi beberapa agama dan kepercayaan, patung memiliki unsur dan makna religius dan digunakan sebagai sarana ibadah. Ya, berarti dalam beberapa agama itu ada yang menggunakan selesai. patung untuk Sudah selesai, sini, beribadahnya. Misna, jangan meribut, Misna. Ya, contohnya seperti agama Buddha, Kristen, Hindu, itu mereka menggunakan sarana beribadahnya dengan patung. Contohnya ini ada patung Bunda Maria. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada jenis patung. Jenis patung berdasarkan wujudnya ada dua. Yang pertama itu ada patung figuratif. Ya, figuratif. Yang berarti patung yang berupa tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Dapat dikatakan patung ini nyata dalam wujud yang tidak hanya abstrak dan mengawang-awang. Contohnya ini seperti patung pahlawan, patung bebek tadi, patung hewan. Nah, yang kedua itu ada patung non-figuratif, patung yang tidak meniru alam, terlepas dari wujud tiruan yang ada di alam. Patung ini wujudnya tidak nyata dan bersifat abstrak, seperti patung abstrak geometris, patung berupa bentuk silindris, runcing, seperti simbol runcing bambu, seperti ini. Nah, sampai di sana ada yang ditanyakan, Ananda? Ada yang tidak mengerti? Siap mengerti, Bu. Nah, sekarang Ibu bertanya. Nah, tadi fungsi seni patung ada berapa? 4, Bu. 4. Pawit ini mana 4? Ada berapa? Hening, Aprilia? 2, Bu. Bukan jenis, bukan fungsinya. Bukan jenisnya ya, Nanda. Fungsi 4, Bu. seni patung. Ada 4, Bu. 6. Oh, 6. Ada 6. Apa tadi? Dekoratif. Dekoratif. Sarana ibadah. Ya. Apa lagi? Lupa, Bu. Sarana beribadah itu disebut dengan religi. Religi. Ya, selanjutnya ada patung Fine seni murni, art. arsitektur, kerajinan, monumen. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke lembaran pengisian LKPD. Nah, ini petunjuknya.
Kamu baca soal-soal yang Ibu kasihkan nanti dan kerjakan soalnya sendiri-sendiri ya, Nanda. Nah, nih, Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, mari kita periksa sama-sama. Yang soal yang pertama, siapa yang bisa kerjakan, menjawab? Tauhid? Bu. Nomor 1 belum, Bu. Belum. Bosman Saya, nomor Bu. 1 sudah. Ya, Bosman. Karya seni rupa murni merupakan sebuah karya yang yang dikitakan. Salah satu karya seni rupa murni yang merupakan tiruan bentuk manusia, binatang, dan alam benda disebut karya seni rupa murni. Karya seni rupa Patung. apa? Patung, Karya seni rupa betul. murni itu Yang patung. menjawab patung itu betul ya. Yang soal nomor 2, Henning. Hening tidur, Bu. Henning, Ya, Bu. soal nomor 2 jawab. Nomor 2, jenis-jenis patung. Jenis yang pertama ada patung arsitektur, Ya, patung religi, patung monumen, patung dekorasi, patung kerajinan. Apa ya, Bu? ya Fine betul. art. Ya, fine art. Ya, Ya, itu. ya. Itu, Bu, Betul. jawaban Nomor saya. 3. Saya, Bu, nomor 3, Bu. Ya, boleh Elvi. Jawab nomor 3. Ika, Bu. Vika, ya. Patung yang digunakan untuk sarana beribadah disebut patung apa? Patung religi, Bu. Ya, betul. Patung religi. Pawit, nomor 4 sudah? Monumen, Bu. Ya, betul. Nomor 5. Jawab. Siapa ya? Dinar. Dinar ke WC, Bu. Aprilia? Ya, Bu. Ya, jawab soal nomor 5. Perbedaan patung dekorasi luar ruangan dengan dekorasi dalam ruangan salah satunya dari ukurannya, Bu. Kalau dia dekorasi luar ruangan biasanya ukurannya besar-besar. Kalau di dalam ruangan dia kecil-kecil. Dalam ruangan kecil-kecil, di luar ruangan besar-besar. Oke. Nah, sekarang kalian sudah mengerjakan dan kita sudah membahas soal-soal yang ada di LKPD. Nah, sekarang kita membuat peta pemikiran. Apa yang Ananda ketahui antara hubungan seni patung dengan kehidupan kita? Ayo, siapa yang tahu? Hubungan seni patung dengan kehidupan kita. Apa ya, Bu? Ada yang tahu? Tadi kita sudah membahas tentang pengertian patung itu apa, fungsinya sama jenisnya. Nah, sekarang apa hubungan seni patung itu dalam kehidupan kita? Siapa yang tahu? Saya coba jawab, Bu. Ya, Vika. Contohnya misalkan dalam patung monumen itu untuk mengingatkan kita tentang sejarah yang lalu. Ya, bagus, pintar. Apalagi? Saya, Bu, Bu. mungkin untuk patung religi, Bu, mengingat kita untuk beribadah, mengingat siapa kita dengan siapa pencipta kita gitu, Bu. Ya, betul. Bagus, Elvi. Iya. Ada lagi? Sadila? Iya, Bu. Ya. Patung ini, Bu, patung arsitektur, Bu. Yaitu tentang bagaimana budaya-budaya kita, Bu. Jadi kita lebih memahami dan lebih mencintai budaya-budaya kita, Bu. Karena di sana terdapat ciri khas dari budaya, dari monumen, dari apa? Arsitekturnya itu adalah ciri khas dari budaya kita. Ya, bagus. Aduh, pintar-pintar anak ibu semuanya ya. Berarti itu patung itu hubungannya dengan kehidupan kita itu adalah
bisa kita lihat itu untuk sarana beribadah, mengingatkan kita dengan pencipta kita. Ya, itu monumen, mengingatkan kita tentang jasa-jasa para pahlawan. Dan untuk memperindah suatu bangunan. Ya, betul sekali. Nah, sekarang nanti dikumpulkan ya lembaran LKPD-nya. Dan selanjutnya kita untuk minggu depan kita belajar tentang alat dan bahan dan kita akan mempraktekkan membuat patung, miniatur patung. Nah, jadi kalian bawa alat-alat dan bahannya, seperti bawa juga buku catatannya, buku, pena, pensil. Itu besok Ibu mengajarkan bagaimana kita membuat karya kerajinan seni patung. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, jika ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu meminta maaf. Dan ketua kelas, silakan bersyukur dan tutup pelajarannya. Siapa ketua kelasnya tadi? Hening. Hening, Bu. Ya. Pawit, Bu. Pawit apa Hening tadi ketua kelas? Pawit. Pawit. Ya, Oh, Pawit. saya, Bu, ya. Ya. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.